Yesus bisa menyembuhkan Lazarus sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap orang banyak. Namun semua pengharapan mereka ini tidak sama lagi. Pendengar yang dikasihi, seberapa besar iman saudara? Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan keselamatan. Saudara, pembelajaran kali ini kita sudah masuk kepada Kitab Yohanes pasal yang ke-11. Saat ini kita sudah sampai kepada pembelajaran Kitab Yohanes pasal yang ke-11. Dan bersama dengan saya ada Pak Yohanes yang akan memaparkan kepada kita tentang sebuah topik, yaitu hidup dan mati di Palestina. Yaitu sebuah cerita yang menggoncangkan dunia orang mati. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan drama dan penyakit. Oleh karena itu, kita perlu belajar tentang pelajaran yang penting dari Yesus. Mari kita dengarkan bersama. Pendengar terkasih, terima kasih karena saudara telah mendengarkan kami dalam program Jalan 66. Saudara, dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat bahwa Yesus dinyatakan sebagai Sang Anak Allah melalui bukti-bukti keilahian Yesus, bukti bahwa Ia sama dengan Allah Bapa. Ini semua disajikan secara jelas melalui mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Ia nyatakan dalam kitab Yohanes. Dan kita akan mendengar tentang mujizat yang ketujuh yang Ia lakukan dalam kitab Yohanes, yaitu tentang kebangkitan Lazarus. Dan inilah mengapa kita akan melihat hidup dan mati di Palestina. Saudara, Palestina adalah sebutan bagi bangsa Israel ketika menjadi bagian dari provinsi Kekaisaran Romawi pada zaman Yesus. Firman Tuhan diawali dengan memberitahu kepada kita bahwa ada seorang yang bernama Lazarus yang berasal dari sebuah kota kecil bernama Betania yang letaknya sangat dekat dengan Yerusalem. Ia memiliki 2 saudara perempuan. Ada yang tahu? Ya, betul. Maria dan Marta. Waktu itu ia sedang sakit. Dan firman Tuhan berkata dalam terjemahan baru, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga ini. Dan hal ini juga akan menunjukkan kepada kita bahwa anak Allah ini juga adalah manusia sepenuhnya. Saudara, Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga ini. Yesus memiliki suatu ikatan persahabatan dengan keluarga ini. Jadi Yesus sudah mengatakan sebelumnya apa yang Allah telah tetapkan pada situasi semacam ini. Ia berkata bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, dan ia berkata lagi bahwa penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Saudara, penting sekali untuk kita sadari bahwa situasi yang negatif dalam kehidupan kita terkadang merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kemuliaan Allah dinyatakan. Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ayat 5 menekankan hal ini. Namun demikian, yang mengejutkan adalah ketika kabar tersebut sampai kepada Yesus, yaitu bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Para murid khawatir akan hal ini. Mereka berpikir dari sudut pandangnya sebagai manusia. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa ia tahu apa yang akan ia lakukan. Karena Allah lah yang mengendalikan semua keadaan, dan ia berkata secara kiasan juga
Sebagaimana dikatakan dalam ayat 9 dan 10, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Ia mengetahui segala sesuatu. Yesus kemudian berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya berpikir bahwa Lazarus benar-benar tidur. Namun Yesus memperjelas hal ini dengan berkata bahwa Lazarus telah mati. Para murid kemudian menjadi sangat cemas. Lalu Thomas berkata kepada Yesus, "Jika ia telah mati, mengapakah kita harus ke sana? Apa yang akan kita lakukan di sana? Apakah kita juga akan mati bersama dengan dia juga?" Saudara, firman Tuhan tidak menuliskan jawaban apa-apa dari Yesus pada saat ini. Yesus melanjutkan perjalanannya ke Betania dan mengejutkan sekali karena mereka sampai di sana 4 hari setelah Lazarus mati. Pendengar yang dikasihi, di sini dapat kita melihat bahwa kematian telah menjemput Lazarus di Palestina. Lazarus telah kehilangan nyawanya dan Yesus sampai ke kota ini yang sebenarnya hanya 3 kilometer jaraknya dari Yerusalem. Jadi bayangkan saja keadaan pada waktu itu. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Karena saudara, dalam konteks budaya Yahudi, peristiwa kematian adalah sesuatu yang khusus. Ada orang yang menangis, ada juga perempuan upahan yang ditugas untuk menangisi jasad orang yang telah meninggal ini. Jadi bayangkan saja keadaan pada saat itu. Apa yang sedang terjadi di sana? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Demikian kalau kita baca ayat 20. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ketika Marta mendengarkan hal ini, sama seperti kita saudara, dia tidak mengharapkan bahwa orang yang mati akan hidup kembali. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu doktrin itu dengan sangat baik. Karena aku adalah seorang Yahudi yang baik. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Saudara, Yesus mengatakan sebuah frase yang luar biasa di sini. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ia berkata lagi, "Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, Yesus akan menunjukkan bahwa ia adalah Sang Anak Allah. Dan tidak hanya melalui perkataannya atau khotbahnya, namun melalui kuasanya atas kematian, dan inilah yang akan membuktikan bahwa ia adalah Tuhan atas kehidupan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Dengan takut Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dia menyatakan imannya namun tidak mengerti mengenai perihal kebangkitan ini, dan di balik semua ini kita dapat menebak tentang adanya ketegangan yang terjadi dalam bagian Alkitab ini. Firman Tuhan kemudian berkata, "Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, 'Guru ada di sana dan dia memanggil engkau.'" Dan kemudian firman Tuhan berkata lagi, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Jadi Yesus sudah dekat dengan kampung tersebut. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, menarik sekali jika kita perhatikan bahwa keluarga ini memiliki iman yang percaya bahwa Yesus bisa menghindarkan agar Lazarus tidak mati.
yaitu bahwa Yesus bisa menyembuhkan Lazarus, sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap orang banyak. Namun semua pengharapan mereka tidak ada lagi. Pendengar terkasih, seberapa besar iman saudara? Apakah saudara benar-benar percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang melampaui kehidupan ini? Kuasa yang melampaui hidup dan mati? Inilah kebenaran yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Kristen. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Dan ini tertulis dalam ayat 35. Saudara, sangat luar biasa. Jika kita memperhatikan bahwa ketika Yesus menyatakan kuasanya, yaitu kuasa atas kematian, kuasa yang berkaitan dengan kebangkitan, Yesus juga menyatakan kepekaannya dari sisi kemanusiaannya, karena ia diliputi dengan perasaan yang sangat berkabung oleh karena keadaan keluarga ini. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di sana berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya, betapa ia sangat mengasihi Lazarus." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Saudara, betapa seringnya kita bertanya dengan pertanyaan yang semacam ini. Mengapa Allah tidak mencegah hal ini terjadi? Mengapa anakku, ayahku, ibuku, saudaraku, sahabatku harus mengalami sesuatu yang semacam ini? Jika Allah itu baik, di manakah ia ketika hal semacam ini terjadi? Pendengar yang baik, hal ini terjadi supaya kehendak Allah dinyatakan, supaya kuasanya dinyatakan. Jadi janganlah saudara menjadi putus asa. Lihatlah segala sesuatunya dengan kacamata rohani. Firman Tuhan menekankan di sini bahwa begitu dalamnya kasih Yesus terhadap keluarga ini. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, dan ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di daerah Palestina, yaitu sesuatu yang mereka lakukan terhadap orang yang dikubur. Yesus memberikan satu perintah yang bergema dengan luar biasa. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Keadaan yang terjadi di sini menjadi semakin tegang, saudara, yang membuat pengharapan kita menjadi meningkat. Dalam ayat 41, Tuhan berkata, "Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, 'Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.' Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar!' Saudara dapat bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Orang yang sudah mati selama 4 hari, yang sudah ditangisi oleh orang banyak. Kebanyakan orang yang ada di sana hanya menangis saja, dan hanya sedikit saja orang yang memiliki pengharapan. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Pendengar terkasih, sahabat sekalian yang telah mendengarkan dan belajar dari firman ini dengan baik, Yesus adalah Tuhan atas hidup, dan dialah yang dapat memberikan kepada saudara hidup yang kekal. Kita akan melihat di akhir dari pasal ini, karena sangat mengejutkan sekali. Setelah apa yang terjadi, bukannya para seteru Yesus ini menerima dan percaya. Mereka justru mempermasalahkan keadaan ini.
yang bisa mengakibatkan kehancuran politik dan ekonomi. Maka mereka membuat suatu konspirasi untuk membunuh Yesus Sang Tuhan atas hidup. Jadi pendengar terkasih, antara hidup dan mati di Palestina, Yesus membuktikan bahwa ia memiliki kuasa atas kematian. Jadi sekarang, mari kita berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang terjadi di sini. Bukalah hati saudara untuk Allah, yaitu kepada Tuhan atas hidup. Saudara, Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-11 yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes dengan topik hidup dan mati di Palestina. Terima kasih para pendengar atas kesetiaan Anda untuk bisa mengikuti dengan seksama untuk pembahasan kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ada beberapa keraguan yang pasti muncul dari setiap kita ketika kita mendengarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Dalam ayat yang keempat, mengapa Yesus berkata bahwa sakit yang dialami Lazarus tidak akan mengakibatkan kematian. Tapi, sebagaimana kita ketahui bersama, Lazarus tetap saja mati. Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini, Pak Yohanes? Jika kita melihat hal ini secara sepintas, sepertinya ada sebuah kontradiksi yang terjadi di sini. Namun sebenarnya yang dimaksudkan Yesus ini adalah elemen akhir yang kita lihat dalam pasal 11 bagian akhir. Lazarus memang mati. Benar-benar mati. Namun ia hanya mati sementara saja. Dan inilah mengapa Alkitab menerjemahkan dengan kata tidak akan mengakibatkan kematian. Kematian akan terjadi. Dan faktanya ini bukanlah akhir dari cerita ini. Karena ternyata kematian bukan merupakan akhir. Ini bukanlah akhir bagi Lazarus. Yesus sendirilah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan setiap orang suatu hari nanti akan hidup dan berdiri di hadapan Allah. Dan yang berikut Pak Yohanes, ada sebuah pertanyaan yang tentu kita tidak bisa hindari lagi. Yaitu, Yesus berkata bahwa Lazarus sedang tidur. Apakah ini artinya bahwa ia sedang mengistirahatkan jiwanya? Memang Pak Oti. Ada beberapa orang yang karena perkataan ini yang juga digunakan dalam beberapa bagian dalam Perjanjian Baru, dalam beberapa bagian dari surat Paulus, akhirnya memahami bahwa ketika kita mati, kita masuk ke dalam sebuah proses dan kita tidur untuk beberapa saat. Konsep ini dikenal sebagai tidurnya jiwa. Seseorang tertidur, mereka tidak dapat melihat apa-apa, dan hanya pada penghakiman akhir saja mereka akan bangkit dan menghadapi kenyataan dalam kekekalan. Ini merupakan poin penting yang kita tidak bisa tarik kesimpulan dengan tergesa-gesa. Ya, memang sah-sah saja ya jika seorang berpikir demikian. Tetapi bukan merupakan suatu gagasan yang selaras dengan Perjanjian Baru. Mengapa? Firman Tuhan berkata demikian karena ini merupakan sebuah kata kiasan. Yesus tidak berkata demikian secara literal. Dan ini dibuktikan dengan perkataannya setelah ini dengan mengatakan bahwa Lazarus mati. Ini menunjukkan bahwa perkataan pertamanya bukan merupakan sesuatu yang literal. Dan oleh karena itu, kita tidak menyarankan ya seseorang berpikir atau percaya dengan istilah yang dipakai ini, yaitu tidur, yang digunakan untuk seseorang yang mati secara literal. Lantas sekarang Pak Yohanes, firman Tuhan berkata bahwa 4 hari kemudian, dan Lazarus telah benar-benar mati. Jadi sekarang, apakah Yesus benar-benar menghabiskan 4 hari untuk sampai di sana? Untuk sampai ke makam Lazarus? Apakah ia melakukan ini untuk membuat perasaan hati orang yang ada di sana semakin terharu? Mengapa harus 4 hari, Pak Yohanes? Menarik sekali memang Pak Oti. Karena terkadang jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita menuntut Allah melakukan sesuatu dengan segera.
Kita tidak mengerti bahwa waktu merupakan bagian dari proses. Dan seringkali inilah yang menjadi bagian dari rencana Allah. Jika kita melihat pada bagian ini bahwa Yesus memiliki suatu tujuan, jelas sekali dikatakan di sana bahwa hal ini terjadi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi Yesus mengambil waktu sejenak, dan ini juga ada kaitannya dengan rencana ilahinya di balik semuanya ini. Bersamaan dengan hal ini, ada poin penting yang lain yang perlu kita perjelas. Orang Yahudi kuno pada saat itu percaya bahwa roh seseorang akan gentayangan paling lama 3 hari. Setelah itu roh tersebut akan pergi dan tidak pernah kembali lagi. Jadi mengapa Lazarus harus ada di dalam kubur selama 4 hari? Jelas sekali ya, bahwa hal ini menunjukkan ia telah benar-benar mati, karena orang yang memiliki akal sehat tahu pada waktu itu bahwa jika seseorang bangkit setelah beberapa jam meninggal, itu namanya bukan mati. Itu hanyalah kematian yang sementara saja atau mati suri. Dan kita juga harus menyadari bahwa tidak ada orang yang hidup kembali setelah 4 hari. Jadi ini merupakan sebuah kenyataan, baik dari kacamata orang Yahudi maupun orang yang memiliki akal sehat. Dan oleh sebab itu, maka orang yang ada saat itu menjadi percaya terhadap mujizatnya yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena memang Lazarus tidak bangkit secara tiba-tiba. Begini Pak Yohanes, saya terus membayangkan di sini. Apakah Maria dan Marta mengharapkan kebangkitan? Maksud saya adalah sampai kepada acara pemakaman sebagaimana yang diharapkan setiap orang. Setelah ini, masalahnya semakin sulit. Apakah mereka ragu akan hal ini, Pak Yohanes? Memang di sini terjadi konflik, Pak Oti. Sebagaimana sering terjadi juga dengan kita ketika kita melewati masalah seperti ini. Kita beriman kepada Allah, namun kita beriman dan ragu pada saat yang bersamaan. Benar ya? Kita percaya, namun kita tetap saja melihat permasalahan kita, melihat konflik yang kita alami. Jadi mereka senantiasa berkata, "Kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Mesias. Kami yakin bahwa jika Engkau ada di sini, ia tidak akan mati. Dan Engkau berkata mengenai kebangkitan, dan tentu saja kita tahu bahwa pada akhir zaman nanti, setiap orang akan dibangkitkan. Namun sebenarnya mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan melihat kebangkitan itu sekarang. Dan pada saat itu mereka ragu, saudara. Mereka berpikir bahwa Yesus berbicara mengenai sebuah realita yang berbeda, yaitu realita yang jauh di sana. Dan tidak ada seseorang pun yang mengharapkan itu terjadi pada masa kini. Namun mujizat ini memiliki kuasa yang luar biasa, sebagaimana yang kita baca dalam kitab suci. Sekarang Pak Yohanes, pada akhir pasal yang ke-11 dari kitab Yohanes ini, kita juga melihat mukjizat yang luar biasa yang Anda sebutkan tadi. Apakah mungkin bagi seseorang untuk tidak percaya kepada Yesus, bahkan setelah mereka melihat mukjizat ini? Memang ini merupakan sesuatu yang menarik sekali, Pak Oti. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka dapat melihat mujizat, maka mereka akan percaya, namun sebenarnya mereka tetap tidak akan percaya. Ini merupakan konsep yang semu mengenai mujizat. Iman tidak timbul dari mujizat, ya. Namun iman timbul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menghasilkan iman di dalam hati kita. Iman yang menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan kita. Menarik sekali, karena mujizat selalu menjadi bahan perbincangan dan penafsiran yang berbeda, tergantung dari keinginan hati kita. Jadi dengan melihat orang mati dibangkitkan, tidak serta-merta akan membuat seseorang yang berdosa menjadi percaya, tiba-tiba bertobat. Tidak selalu demikian. Ini merupakan sesuatu yang sia-sia dan luar biasa. Karena
bukan mukjizat yang membuat seseorang bertobat. Hanya firman Tuhan saja yang membuat seseorang bertobat. Yuk kita aminkan semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan. Bagi para pendengar yang terkasih, tetaplah bersama dengan kami, karena kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari pelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini pada program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 11. Kita telah belajar mengenai kebangkitan Lazarus dengan tema hidup dan mati di Palestina. Pendengar terkasih, di dunia yang kita tempati sekarang, banyak orang memiliki mentalitas yang sangat materialistis, yang senantiasa menekankan pada hal-hal materi sebagai sumber kenyamanan mereka. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan sebuah realita yang jauh di sana. Dan ketika kita berpikir tentang kematian, kita berpikir bahwa ini merupakan akhir dari segala sesuatu. Dan sebenarnya, kematian ini sedang menantikan kita semua. Namun ini bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Ada kehidupan setelah kematian, yaitu ketika kita berhadapan langsung dengan Allah kita, Sang Pencipta kita. Dan di manakah sebetulnya pengharapan kita? Apakah pengharapan kita ada dalam Yohanes pasal 11 ini? Yaitu tentang sebuah kebenaran yang luar biasa, yang tidak bisa diragukan lagi oleh orang-orang yang memiliki akal sehat secara rohani, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.